Oke, tadi di overview di slides yang pertama gue udah ngasih tahu ya bahwa di peluang itu yang pertama harus lo lakuin adalah menghitung jumlah kemungkinan yang bisa terjadi ya. Nah, di sini kita mulai dari yang paling sederhana yaitu kaidah pencacahan. Misalkan gini, lo mau pakai satu topi, satu kemeja, satu celana. Nah, ada berapa kemungkinan yang terjadi kalau lo punya pasangan kemeja dan topi dan celana seperti ini? Oke, atau gue sederhanain dulu deh. Nih kemeja sama celananya gue ilangin dulu. Oke, nah kalau kayak gini, ada berapa kemungkinan lo memilih topi? Gue tanya. Ya jelas lah ada empat. Lo bisa pakai topi ini, topi ini, topi ini, atau topi ini gitu kan? Iya, cuma ada empat kemungkinan. Nah, tapi sekarang coba kalau pakai kemejanya ya. Oke, berapa kemungkinan topi dan kemeja yang bisa lo pilih? Topinya kan ada empat kemungkinan. Kemejanya ada tiga kemungkinan. Berarti total ada berapa? Coba lo pikir dulu deh. Lo pause dulu, lo pikir dulu. Ada berapa kemungkinan ya gue bisa make kemeja sama topi? Oke, gampang nih sebenarnya. Ini kemeja apa baju sih? Ya udahlah, kemeja aja lah ya. Oke, ini topi ya. Kalau lo pilih topi A, let's say ini topi A, nih B, nih C, nih C, nih D, dan ini kemeja satu, 2, 3 ya. Ada berapa pasangan kemeja yang bisa lo pasangin sama topi A? Ada tiga. Bisa sama kemeja satu, bisa sama kemeja dua, bisa sama kemeja tiga gitu kan? Ya nggak? Jadi satu topi itu bisa punya bisa dipasangkan dengan tiga kemeja gitu kan? Nah, sementara lo punya empat topi, berarti total ada berapa kemungkinan? Iya, ada 12 kemungkinan. Ya, konsepnya gini deh, gue daftarin nih. Lo bisa pakai topi A sama kemeja satu, topi A sama kemeja dua, topi A sama kemeja tiga, gitu kan? Ini aja udah tiga. Kalau topi B sama kemeja satu, topi B sama kemeja dua, topi B sama kemeja tiga, ini aja udah dua kali tiga, gitu kan? Ini terus C1, C2, C3, ini udah tiga kali tiga. Nah, pas yang D1, D2, D3. Nah, inilah udah 4 kali 3. Jadi ada 12 kemungkinan nih ya. Ada 12. Oke, sekarang kalau misalnya gue kasih celananya. Oke, lihat sini ya. Nah, berarti ada berapa pasangan topi kemeja sama celana yang bisa gue pakai? Gampang aja, nih kan ada 4 kemungkinan. Ini ada 3, ini ada 2. Berarti gimana? Oke, sekarang coba ya. Kalau ini A, B, C, D, ini satu 2 3. Enaknya celananya apa nih? X sama Y aja ya. Oke. Misalkan lo udah punya A1, lo udah pakai topi A, udah pakai kemeja satu. Berarti lo punya berapa kemungkinan? Oke, lo punya dua kemungkinan. Sama X atau sama Y gitu kan? Ya nggak? Nah, jadi dengan penambahan ini ada dua kemungkinan lagi. Gitu ya. Jadi dari semua daftar lo tadi tuh yang A1, A2, A3, A1 sendiri bisa jadi A1X, A1Y. A2 sendiri bisa jadi A2X, A2Y gitu kan? A2X sama A2Y. Ya nggak? Nah, berarti tadi kan udah dapet 12 kemungkinan kan? Untuk topi sama kemeja, ya nggak? Kalau gitu, ditambah dua celana lagi. Jadi ada berapa kemungkinan? Iya, tinggal dikali lagi dengan 2. Jadi adalah berapa kemungkinan? Iya, 24 kemungkinan ya. Ada 24 cara. Oke, apa sih poinnya kaidah pencacahan ini? Oke, sekarang gue tanya lagi. Kalau topi doang, lo cuman mau milih topi, ada berapa cara lo milih topi? Ada 4. Kalau kemeja doang, ada berapa cara lo milih kemeja? 3 doang ya. Tapi kalau gue tanya, berapa kemungkinan lo milih topi dan kemeja? Ada berapa? Ada 12. Diapain? Dikali atau ditambah? Dikali ya, 4 kali 3. Nah, konsepnya kaidah pencacahan itu adalah ketika lo menemukan dua cara, sorry bukan dua cara ya. Maksud gua kalau misalkan lo menemukan lebih dari satu kejadian, maka total cara yang bisa terjadi pada kejadian itu adalah hasil kalinya gitu ya. Jadi kayak gini, berapa cara yang bisa gua pilih untuk memilih topi, kemeja, sama celana?
Ya karena ini ada 4 cara, ini ada 3 cara, ini ada 2 cara, ya berarti total adalah 4 kali 3 kali 2, yaitu adalah 24 ya. Oke, nanti banyak kok latihan soal untuk soal ini ya. Oke. Oke, biar lo lebih ngerti lagi tentang kaidah pencacahan, gue kasih contoh soal yang simple banget. Kalau misalkan gue punya rumah, di sini rumah A, kemudian di sini rumah B, kemudian di sini rumah C. Nah, dari rumah A ke rumah B itu ada 3 jalan. Dari rumah B ke rumah C itu ada 2 jalan. Oke, udah nggak ada jalan lain ya selain kelima jalan ini ya. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara kalau lo mau dari rumah A ke C? Ada berapa cara? Oke, konsepnya gini. Untuk dari rumah A ke rumah B itu ada berapa cara? Ada 3 ya. Oke, kalau dari B ke C itu berapa cara? Ada 2. Berarti total menurut kaidah pencacahan itu ada berapa cara? Ya tinggal 2 kali 3, yaitu berapa? 6 cara, gitu kan? Oke, untuk ngecek gimana caranya? Ya udah coba aja satu-satu ya. Yuk, dari A ke B kan bisa lewat sini ya. Nah, untuk bisa mencapai C, kita bisa dari sini ke sini. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua gimana? Masih lewat sini juga, tapi pas ke C-nya lewat sini. Iya kan? Udah 2 aja. Terus lewat mana lagi? Set ke sini. 3. Set ke sini. 4. Set ke sini. 5. Set ke sini. Berapa tuh? Iya, ada 6 cara. Konsepnya simpel aja. Satu cara A ke B itu bisa dipasangkan dengan 2 cara B ke C gitu kan? Nah, kalau ternyata ada 3 cara, ya berarti bisa dipasangkan dengan 2 cara ya tinggal kaliin aja, yaitu adalah 3 kali 2 yaitu 6. Contoh lagi, misalkan gue punya dadu sama koin. Dadu itu kan ada 6 ya sisinya ya. Sementara kalau koin itu ada berapa? Ada 2 ya, angka sama gambar. Nah, kalau dadu dan koin ini dilemparkan bersama-sama, maka ada berapa banyak cara yang mungkin keluar? Ya gampang, dadu kan ada enam kemungkinan ya. Koin ada 2 kemungkinan. Ya berarti total ada menurut kaidah pencacahan 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Contohnya gimana? Ya bisa aja pas lo lempar ternyata dadunya keluar angka satu, koinnya muncul angka ya. Atau dadunya satu, koinnya gambar. Atau dadunya dua, koinnya angka, dua gambar gitu kan. Lo lempar lagi, oh ternyata dadunya keluarnya tiga, tapi koinnya keluarnya angka. Lempar lagi, ternyata dadunya keluar tiga, terus koinnya keluar gambar. Ya bisa aja kayak gitu kan. Nah, ada berapa banyak cara yang mungkin? Ya, caranya ya tinggal lo daftar aja gitu kan. 4G, 5A, 5G, 6A, 6G. Nah, total ada berapa? Hitung aja nih ada 12. Ya, cuman jangan dihitung mulu ya. Lo kan udah tahu konsep kaidah pencacahan ya, berarti tinggal kaliin aja. Ini 6 cara, ini 2 cara. Ya, tinggal kaliin dapatnya 12. Oke, jelas lah ya. Nah, lo kan udah belajar tentang kaidah pencacahan tadi ya. Nah, sekarang tentang filling the slot. Apa tuh? Intinya lo masukin ke slot-slot yang kosong deh, tempat yang kosong. Jadi misalkan gini, biar gampang langsung contoh aja ya. Misalkan gue punya 3 orang. Satu, dua, palanya gede banget. Kenapa palanya gede banget? Karena gue mau naruh di sini huruf. Jadi ini orang A, ini orang B, sama orang C. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan 3 orang ini mau duduk nih. Ada 3 tempat duduk ceritanya. Ini satu, dua, tiga. Nah, lo lihat tempat duduk ini bagaikan slotnya nih, ya, tempat yang mau lo isi. Oke, coba kita lihat nih. Di tempat duduk yang paling kiri, ini bisa didudukin sama siapa aja? Si A bisa nggak duduk situ? Bisa. Si B gimana? Bisa juga. Si C gimana? Ya bisa lah, ya. Nah, berarti lo udah punya 3 cara nih, 3 kemungkinan nih untuk duduk ke sini. Ya nggak?
Oke, sekarang kalau kursi yang kedua gimana? Ya sama juga. Si B bisa duduk sini ya. Si C gimana? Si C juga bisa. Kalau si A bisa nggak duduk sini? Kan A udah duduk di sini, ya nggak bisa lagi dong duduk sini nih, ya. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Ini juga sama. Si B udah duduk sini, berarti yang bisa duduk di kursi yang tengah ini adalah tinggal si A sama si C gitu kan? Ada dua cara. Nah, kalau yang ini gimana? C udah duduk sini ya, berarti tinggal si A atau si B yang bisa duduk situ. Ada dua cara. Masing-masing dua. Satu, dua, tiga. Nah, itulah tiga kali dua sebenarnya gitu ya. Jadi di sini ada tiga cara, di sini ada dua cara. Oke, sejauh ini kita udah dapat 6 cara ya. Nah, oke. Di kursi yang terakhir nih, yang paling kanan nih, siapa aja yang bisa duduk sini? Kalau A udah di sini, B udah di sini, berarti di yang terakhir tinggal apa? Ya tinggal C lah. Di sini gimana? A udah di sini, C udah di sini, berarti yang terakhir tinggal B. Ini C, ini A, ini B, ini A. Kenapa kayak gitu? Ya pokoknya intinya di sini bisa diisi oleh A B C ya, atau A C B gitu kan? Atau apa lagi? Kalau depannya B berarti B A C gitu kan? B C A gitu kan? Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya masing-masing duduk aja ya. Oke, jadi tinggal kita hitung aja 3 kali 2 kali satu. Berarti ada berapa cara? Iya, ada 6 cara. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, itulah konsep filling the slot. Ya, intinya lo ada 3 slot. Masing-masing slot ini lo cari tahu di sini ada berapa kemungkinan. Nah, untuk kasus ini ada 3 kemungkinan, ada 2 kemungkinan, terus ada satu kemungkinan. Total kalau dihitung jadinya ada 6. Oke, gue kasih contoh lain lagi. Nah, ini misalkan gini, banyaknya kata yang terdiri dari 3 huruf yang dapat disusun dari huruf A, B, C, D, E. Oke, tapi dia cuma minta diisi 3 aja. Dengan setiap kata boleh yang sama. Nah, oke kita bikin dulu slotnya. Ada 3 slot nih ya. Oke, coba. Di slot yang pertama, kita bisa isi berapa huruf? Huruf A bisa, huruf B bisa, huruf C bisa, huruf D bisa, huruf E bisa. Ya nggak? Berarti lo bisa isi 5 huruf di sini kan? Iya, oke. Sekarang, slot yang kedua gimana? Oke, tiap kata boleh memiliki huruf yang sama. Berarti kalau gitu, nah, kalau gitu, kalau di sini udah A, boleh A lagi nggak? Ya boleh, kata soal boleh gitu kan. Ya berarti nggak ada batasan meskipun di sini udah A, ya misalkan atau di sini udah E, ya di sini EA bisa, sorry, nggak ke situ ya. Ke sini. EA bisa, EB bisa, EC bisa, ED bisa, EE bisa, ya nggak? Gitu ya. Jadi di sini tiap-tiap itu apa? Tiap cara itu masih bisa punya 5 cara lagi. Ya nggak? Oke, berikutnya di sini gimana? Oke, di slot yang ketiga juga sama, masih ada 5 cara lagi. Set. Nah, berarti total adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu adalah 125 cara gitu ya. Nah, tapi kalau soalnya gini nih. Nah, banyak kata yang terdiri dari 3 huruf yang dapat disusun dari huruf A, B, C, D, E sama, tapi tiap kata tidak boleh memiliki huruf yang sama. Nah, jadi tetap ya 3 slot juga. Satu, 2, 3. Di slot yang pertama ada 5 kemungkinan. A, B, C, D, E. Di slot yang kedua gimana? Oh, kalau udah A, boleh nggak A lagi? Nggak boleh. Nah, kalau gitu tinggal pilihannya apa? Kalau udah A, berarti harus B, C, D, atau E. Kalau udah B, berarti tinggal A, C, D, atau E. Berarti masing-masing berapa kemungkinan? 4 kemungkinan, ya. Nah, terus di slot yang ketiga gimana? Ya sama aja. Di sini udah kepake, di sini udah kepake. Berarti di sini iya tinggal 3 gitu kan? Ya nggak? Misalkan di sini udah dipakai C, ya berarti pilihannya tinggal A, D, E gitu kan? Ya nggak? Tinggal 3 gitu. Berarti kalau soalnya kayak gini jawabannya berapa? 5 kali 4 kali 3 berapa tuh?
Iya, ada 60 cara. Gitu. Sip.